Cek. Tes 1, 2, 3. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya. Biarpun mungkin kita merasakan situasi yang cekam di sekeliling kita, namun kita bersyukur kita boleh hadir kembali di tempat ini untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam ibadah raya di sore hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan, dan biarlah kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan sebagai manusia bernafas, makhluk yang bernafas. Kita terus datang kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan terus mendapatkan banyak hal yang membuat kita terus kuat berjalan di tengah-tengah dunia kegelapan.
Sungguh benar Tuhan, Engkau Bapa kami yang hebat, Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang sangat peduli buat kami. Kami bersyukur saat sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus datang ke tempat ini, kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan, sama-sama rindu menaikkan syukur kami kepadamu, menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terlebih kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami datang Tuhan dan pulang itu pasti berbeda. Kami pulang akan membawa berkat yang besar daripadamu. Kami datang akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah sore ini Tuhan Yesus Engkau pimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah persiapkan pelayan-pelayan-Mu dengan kesederhanaan yang kami punya. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau beserta Tuhan. Biar kami semua boleh melayani dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Untuk kami melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua, wah ini ceria-ceria semua nih. Bodoh amat yang di luar ya. Oke, mari kita terus bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur, puji Tuhan, ngesyukur kita. Amin. Kita akan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya.
Oke, apapun yang terjadi kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Masih mau terus muji Tuhan? Mari kita kembali berdiri. Kita angkat pujian. Dia sungguh baik. Kita mau terus nyatakan bagian Tuhan sore hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya Bapak Ibu, tadi malam bahkan sampai hari ini kami para guru-guru DKI itu lagi posisi standby. Karena berkaitan dengan besok itu masih belum ada keputusan apakah akan belajar ke sekolah atau PJJ ya kalau saya akhirnya apa ya, ketika saya sempat share dengan Pak Sam, saya bilang Pak Sam gak bisa tidur, saya Pak Sam ya kan, Pak Gem gak bisa tidur nih saya, kenapa? Suruh standby disuruh standby tengah malam, pada tengah malam Bapak Ibu, ya Tuhan kok gini amat ya. Tapi dalam keadaan seperti itu tak terasa air mata saya meleleh gitu. Saya ingat lagu ini, bahwa kalau negara ini mau kembali berubah, kalau negara ini mau kembali bangkit, ayo kita ikuti jejak kaki Tuhan. Harus kita mulai ikut jejak-jejak kaki Tuhan yang akan kembali membenahi, memulihkan bangsa kita. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita semua, menjadi air mata kita semua. Kita mau menangis buat bangsa ini. Kita mau bawa terus bangsa ini. Karena kita percaya Indonesia ada dalam hati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujian ini. Jejakmu Tuhan.
tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, seperti belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, karyamu diri genapi karya. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, dan hidupku puaskan hati-Mu. bagimu rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi Mari kita menyembah karya. Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami datang. Yesus, Yesus, haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan. Pegang kami Pujilah Kau Tuhan. Biarlah kami Tuhan datang memuliakan terus menyembah-Mu. Mari kembali sama-sama kita nyanyikan. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, Agar hidupku puaskan hati. bagimu aku rela. Bagimu aku rela Serahkan diri. sepenuh hati menghamba, genakan diri genapi Sekali karya. lagi katakan ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, benar hidupku puaskan hati-Mu. Haleluya. Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, menghamba. serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Serahkan karya. diri genapi. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mohon dengan kesediaan, dengan terkasih Kak Aurora, bawa dalam doa untuk Kami penyembahan. bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya hanya mengikut jejak Tuhan kami boleh aman Tuhan. Mengikut jejak Tuhan yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Yang penuh dengan Haleluya, Yesus. kekudusan yang daripadamu Yesus. Yang penuh dengan hal-hal Haleluya. yang mempermuliakan Allah ya Tuhan Haleluya, Yesus. Yesus. Itu yang Haleluya. mendatangkan keamanan, keselamatan Amin. bagi Haleluya, kami. Yesus. Haleluya. Bahkan itu juga menyenangkan hati-Mu Amin. Yesus. Haleluya, Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami siap
Tuhan ditaburi benih firman Tuhan. Amin, haleluya, Mari Tuhan Engkau yang Yesus. memperkuat Tuhan Yesus langkah kaki kami Tuhan Yesus. Pandangan kami untuk terus Yesus, terarah kepada haleluya, Engkau Tuhan haleluya, Yesus. Yesus. Terlebih menguatkan iman percaya kami ya Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kemerdekaan Amin, jasmani haleluya, bahkan Yesus. rohani kepada kami Tuhan Yesus. Haleluya, Itu menjadi haleluya. jaminan Tuhan untuk kami juga boleh dimampukan Haleluya, melakukan haleluya, setiap Yesus. firman-Mu Tuhan. Urapi sepenuhnya hamba-Mu Amin, Tuhan. haleluya. Pakai menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan untuk memperkuat setiap Haleluya, umat-Mu haleluya. pada sore hari ini Tuhan. Bahkan juga yang menyaksikan siaran YouTube ini Tuhan. Yesus, Tuhan Engkau haleluya. memberkati, menabur sesuatu Amin, Tuhan haleluya. Yesus. Glory, Di dalam hati haleluya, jiwa mereka Yesus, saat mereka haleluya. juga mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Oh, sekali lagi merdeka. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini tema yang luar biasa ya. Pasti bertanya-tanya mau dibawa kemana? Galatia 5 ayat 1. Maaf saya agak sedikit paro ya. Ya, saudara pasti bertanya mau dibawa kemana ya? Galatia 5 ayat 1. Dengan tema khotbah kita sore hari ini, merdeka atau mati. Puji Tuhan, Indonesia kita masih dalam suasana semangat kemerdekaan. Indonesia memperingati kemerdekaan tahun ini 2025 80 tahun. Ada yang sudah 80 tahun? Ya, pasti omah ya, lebih dari 80 tahun. Saya ingat-ingat iya ya, bulan ini saya genap terjun di dunia pelayanan. Selain di luar masa sekolah, dulu GPDI tidak ada sekolah teologi ya. Yang ada sekolah Alkitab sampai tingkat 2. Jadi 40 tahun saya terjun ke dunia pelayanan. Saya pikir-pikir setengah umur dari kemerdekaan. Kemerdekaan 40 saya terjun ke 40 tahun. Nah ditambah 2 tahun pendidikan berarti 42 tahun di masa muda saya habiskan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, 15 tahun dari 40 tahun saya justru memberi diri berada di luar gereja. Karena jadi gembala iya pernah ya, jadi wakil gembala iya pernah, guru sekolah Alkitab pernah, penginjil pernah. Namun setelah itu saya lebih 15 tahun ke belakang saya jadi pendeta jalanan. Jalan sana, jalan sini, dan pasti ada tujuan, yaitu kami bergabung di tim pelayanan misi. Pelayanan misi adalah pelayanan yang hanya berkorban tanpa mengharapkan imbalan dari pengorbanan yang kami berikan. Tapi bahagia. Dan saya merasa saya diberkati oleh Tuhan. 15 tahun di luar gereja, itu sesuatu pengalaman yang indah dan luar biasa. Tapi justru di sanalah saya menemukan manusia-manusia yang belum dimerdekakan secara rohani. Nah, kita lihat Galatia 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
Kristus telah memerdekakan kita, memerdekakan saya, memerdekakan saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan atau dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, Galatia 5 ayat 1 menjadi dasar. Khotbah atau firman Allah yang bertemakan merdeka atau mati. Kalau dulu bangsa Indonesia, mereka punya prinsip, punya semboyan, lebih baik mati daripada tidak merdeka. Nah, semboyan ini diucapkan oleh seorang pahlawan yang cukup terkenal, yaitu Bung Tomo, bukan Bung Semi. Ya, jangan salah ya, Bung Tomo, bukan Bung Semi ya. Merdeka atau mati ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku perhatikan, memiliki makna yang sangat mendalam. Terutama dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, slogan ini Bapak Ibu bukan sekedar pilihan antara hidup dan mati, tapi sebuah seruan untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan segala daya upaya. Kalau dulu Indonesia ini merdeka hanya karena belas kasihan Tuhan. Sebab tidak seimbang. Indonesia lari-lari, berjuang, ingin merdeka dengan bambu runcing, sementara penjajah mereka menjajah dengan senjata yang cukup canggih. Logikanya tidak mungkin merdeka, tapi semangat perjuangan bangsa ini yang ingin tidak dijajah, tidak ingin dijajah, tidak ingin dijajah, memberontak. Dan mereka berjuang antara hidup dan mati agar ke depannya, dan kita inilah hasil dari perjuangan lewat pengorbanan, darah, pertumpahan darah, dan itu tentu sangat mahal harganya. Merdeka ini melambangkan kebebasan dari penjajah, sementara mati menunjukkan tekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan rela mengorbankan nyawa demi meraih kemerdekaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke Galatia 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya ya, kita ini sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu ada pesan untuk kita. Walaupun pesan ini hampir setiap hari kita dengar, hampir setiap saat kita baca. Tapi kalau pesan ini kembali datang kepada kita, berarti ada rencana Tuhan untuk kita, saudara dan saya. Ada pengecualian. Karena itu, karena kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan mau lagi. Ya, jangan mau lagi. Tolak semua program penjajah untuk hidup kita. Kemarin saya beberapa hari lalu ada di Salemba. Di Salemba itu hampir sebagian besar bukan orang percaya, tapi cukup banyak menampung orang percaya di dalam gereja Salemba. Nah saudara, mereka ini adalah orang-orang yang dijajah. Dijajah oleh narkoba, ya, dijajah oleh kekerasan, dijajah oleh karakter, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mereka ada di sana. Puji Tuhan, jangan mau ya berdiri teguh, artinya jangan goyah. Apapun kondisinya, apapun situasinya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Baik, kita lanjut. Apa sih merdeka? Kita lihat dulu.
kita lihat dulu arti merdeka. Merdeka ini artinya bebas atau leluasa dari segala bentuk belenggu. Belenggu lebih dikenal dengan ikatan ya. Penjajahan, penindasan, tekanan, tuntutan atau kekuasaan pihak tertentu. Ya, Roma 6 ayat 17 dikatakan, memang dahulu, bersyukurlah, memang dahulu kamu, saya, kita ini hamba dosa. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengecualian juga yang percaya. Jadi merdeka ini artinya bebas ya. Tidak diikat. Nah, ungkapan merdeka atau mati ini adalah semboyan yang dipopulerkan oleh Bung Tomo dalam pidato di RRI di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat rakyat Surabaya pada waktu itu dalam melawan pasukan sekutu yang kembali datang mau menduduki Indonesia. Padahal tahun 45 kan sudah merdeka ya. Pada tanggal 17 Agustus. 17 Agustus, September, Oktober, November. Berarti baru 3 bulan kemerdekaan sekutu datang lagi. Bangsa Indonesia yang sudah mengikrarkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Tiba-tiba datang lagi sekutu ingin menduduki Indonesia dan kembali ingin memiliki atau menjajah bangsa Indonesia. Nah saudara, bila dihubungkan dengan iman kekristenan, Galatia 5 ayat 1 ini peringatan kemerdekaan ini mengingatkan setiap orang percaya pada kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ya, atau kita ini, saudara coba duduk dan berpikir, apakah saya sudah merdeka? Ya, sudah merdeka, Bung Semi? Wih, luar biasa, kuat dong, merdeka. Iya. Bapak Ibu duduk, apakah ya di tengah-tengah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, tanpa kita sadari, ternyata masih ada penjajah yang mengikat, baik itu mungkin di tangan, di mulut, di mata, di kaki, di hati, di pikiran, di perasaan kita. Ya. Ungkapan merdeka atau mati ini semboyan, sekali lagi, bila dihubungkan dengan iman Kristen, dalam Galatia 5 ayat 1 tadi, peringatan kemerdekaan mengingatkan setiap orang percaya pada kemerdekaan yang telah Tuhan berikan untuk saya, untuk saudara melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, kita ini dimerdekakan dari dosa dan maut. Sebab upah dosa itu ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23, nanti Bapak Ibu bisa baca di Roma. Kita lihat Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Ya, ternyata saudara, kita ini tidak bisa, tidak ada manusia yang bisa melepaskan kita dari hukuman atau dari kutuk atau dari penjajah dosa. Demikian bunyi firman Tuhan 49, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, ungkapan merdeka atau mati sesungguhnya mengajak saudara, mengajak kita untuk merenungkan tentang arti pengorbanan Kristus. Sehingga tadi dikatakan jangan mau lagi, jangan mau, tolak.
ia adalah pesan, ya ini adalah pesan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan sendiri. Tapi ada harga Bapak Ibu yang harus dibayar. Kalau dalam merebut kemerdekaan Indonesia ada pertumpahan darah di atas tanah ini. Dan itu nilainya mahal. Demikian dengan kekristenan. Kita sebagai orang percaya ditebus itu dengan darah yang cukup mahal, ya. Puji Tuhan. Mahal karena kita berharga. Nah, oleh sebab itu kita lihat Yesaya 43, karena kasih Kristus untuk kita Bapak Ibu, itu kasih yang tanpa syarat. Kenapa? Saking atau terlalu berharganya saya dan saudara. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi, ya. Lanjut ayat berikut. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, Tuhan mengasihi manusia begitu dalam sehingga ia mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Membuktikan nilai tidak terhingga kita di hadapan Tuhan. Mahal. Punya uang 1.000? Yang baru? Oh, di tas ada. Maaf saya. Yang punya baru coba. 100 boleh, 100. Yang 100 ada, 50 boleh. Iya. Iya, yang baru ya. Wah, ini baru dari ATM ya. Berapa Bapak Ibu? 50 ya. 50. Siapa yang mau? Bagus ya. Pasti semua mau dong. Ya. Seseros mau? Mau untuk ongkos ke itu ya. Oke, karena baru mau kan. Sekarang saya ucek-ucek nih, 50. Opa masih mau, opa sudah jelek loh. Masih mau? Masih mau? Jelek loh. Sudah tidak semulus, tidak seindah, tidak sebagus tadi waktu keluar dari ATM-nya Ibu Rini. Masa sih masih mau? Mau? Kok mau kok? Masih mau? Mau ya. Oke, masih mau. Saya injak ya. Maaf. Ada yang baru. Sudah ya? Kotor kan? Masih mau? Kotor loh. Sepatunya. Masih mau? Kenapa? Sehina, sejelek, seburuk rupiah ini, nilainya tidak berubah. Dia tetap bernilai 50.000 rupiah. Itulah kehidupan saya dan saudara. Seburuk, sejelek, sejahat, seapapun kita. Nilai saudara dan saya di hadapan Tuhan tidak berubah. Kalau saudara bernilai, mari hargai nilai yang Tuhan berikan. Masih mau dikembalikan? Sudah jelek? Tak injak lagi, masih ada yang mau lagi. Waduh, Pak Bakri mau pasti. Ya, saudara, apakah setelah saya kucek-kucek, saya injak, rupanya sudah begitu buruk, berubahkan nilainya? Saya bawa ke warungnya siapa? Ibu Sinca, tetap berlaku. Karena apa? Bernilai dan berharga. Demikianlah saudara, betapa kotornya kita, betapa buruknya kita, tetap kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi manusia begitu dalam, sehingga ia mengutus anak-anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ini membuktikan betapa nilai kita tidak terhingga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu,
Seperti Galatia 5 ayat 13 menekankan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi seperti yang ditekankan, saya tekankan dalam Galatia 5 ayat 13 ini, saudara mari, ya, Indonesia sudah merdeka, tapi ketika kami turun ke jalanan, ada banyak sekali bangsa kita, orang-orang Indonesia yang belum merdeka, ya, secara jasmani. Apalagi secara rohani. Pada waktu kami ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu tempat orang-orang yang sudah dibuang, ya. Dan mereka ada yang 20 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Tapi ketika saya kasih ilustrasi uang, mereka menangis. Ternyata mereka tetap bernilai di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, lalu kemerdekaan sudah diberikan kepada kita. Kita sudah terima kemerdekaan lewat ikrar yang dikumandangkan oleh Yesus. Ya. Saudara, pada waktu Yesus berkata, sudah selesai atau tetelestai. Nah, tetelestai ini adalah perkataan Yesus di kayu salib. Ini memiliki makna kemenangan. Artinya Bapak Ibu, utang dosa umat manusia, utang dosa saya dan saudara telah lunas dibayar. Masa sih sudah dibayar kita mau utang lagi? Pasti tidak mau dong. Ya. Nah, kata Yunani, tetelestai adalah istilah akuntansi yang berarti dibayar lunas. Lunas dibayar oleh darah Kristus yang mati berkorban untuk kita. Masa kita mau salibkan dia lewat perbuatan kita, lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk yang kedua kali. Mari Bapak Ibu, kita sambil kita renungkan firman Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Ya. Kita harus belajar lebih banyak mengintrospeksi diri daripada mengkoreksi orang lain. Itu jauh lebih bernilai. Itulah orang-orang yang merdeka. Yang lebih ketika kita melakukan sedikit kejahatan, ya, mungkin lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat pikiran kita, lewat kaki kita, lewat perasaan kita, lewat mata kita. Saudara, kita sadar Tuhan ampuni. Kembali ke jalan Tuhan. Sekali lagi, kata Yunani tetelestai adalah istilah akuntansi yang berarti lunas dibayar. Ya, karya penebusan yang direncanakan sejak awal sejarah manusia dan menggenapi lebih dari 300 nubuat dalam perjanjian lama. Luar biasa, ada 300 nubuat dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, seruan kemenangan bukan kekalahan. Yesus mati, ya. Tetapi karena ia telah memenangkan pertempuran melawan dosa dan kematian. Mari saudara, betapa bernilainya kita. Hargai pengorbanan Yesus lewat sikap kita. Ya. Ada yang merasa ketakutan untuk masa depan. Kita tidak perlu takut lagi sebab penyertaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan pun dia tetap menyertai kita. Nah, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, Bapak Ibu, itu perlu diisi. Kalau sekarang kan kita tidak perlu lagi pegang bambu runcing. Ya, karena Indonesia sudah merdeka. Tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan nasional. Ya, itu nasional yang tercatat. Ada pahlawan desa yang tidak tercatat sama sekali di sejarah.
Nah, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Tugas kita mengisi kemerdekaan yang setelah diperjuangkan oleh para pejuang. Dengan cara apa? Mempertahankan lalu mengisi kemerdekaan. Tentu ada banyak sekali, tapi saya ingin garis bawahi beberapa poin, yaitu dengan menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Melalui apa? Melalui persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Jadi hubungan vertikal dan horizontal itu harus berjalan. Kita hebat di pelayanan, kita hebat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan hubungan antara sesama? Jadi harus sejalan. Menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan melalui persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan tekun tentunya dalam membangun mesbah doa. Karena di dalam mesbah keluarga ada pujian, ada penyembahan, ada firman, ada doa, ya. Nah, itu kekuatan kita untuk mempertahankan, menjaga, sebab hampir setiap saat ya, cobaan itu, ujian itu, tantangan itu pasti tidak jauh dari sekitar kita. Seperti beberapa waktu lalu saya cerita tentang kejadian ya, ketika saya berjalan sendiri ada orang panggil di belakang saya karena mbak. Saya agak cepat karena sudah remang-remang ya, mbak berapa? Ya, ternyata dia tanya harga saya berapa. Ya, saudara, dia tidak salah, saya yang salah karena saya berada di tempat yang salah. Ya, puji Tuhan, memberi buah dalam pekerjaan. Pekerjaan apa saja, sebagai apa saja, tugas kita harus memberi buah. Memberi buah dalam pekerjaan baik. Ya. Hidup memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kita ini mengisi kemerdekaan harus memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama. Pasti kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, maka itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita tidak bisa memberi Tuhan makan, ya, memberi Tuhan uang, persembahan, memberi uang pakai Tuhan pakaian, tapi lewat hidup kita yang bermanfaat kepada orang lain, itu artinya kita sudah melakukan untuk Tuhan. Kan ada cerita di Alkitab, apa yang kamu berikan kepada mereka yang paling terhina, itu kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudara, kisah di dalam Alkitab tentang seorang yang sudah merasa melakukan sesuatu. Tuhan bilang, waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Waktu aku sakit, engkau merawat aku, mengunjungi aku. Lalu orang ini berkata, kapan Tuhan? Kapan? Kapan aku mengunjungi Tuhan di penjara? Kapan aku memberi Tuhan makan saat Tuhan lapar? Kapan aku memberi pakaian saat Tuhan telanjang, tidak memiliki pakaian? Apa jawab Tuhan? Apa yang engkau lakukan untuk yang paling hina? Itu artinya engkau sudah melakukan untuk aku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bisa memberi buah dalam pekerjaan melalui bentuk apa saja. Ya. Ingat, kalau memberi tidak harus materi. Tetapi ketika mungkin ada teman yang sakit, kita datang mengunjungi, sebab orang yang sakit itu kalau dikunjungi juga senang, ya, bahagia dan merasa diperhatikan.
Yang berikut itu hal-hal kecil mungkin tidak perlu saya jelaskan, tapi ada terlalu banyak cara Tuhan dalam hidup kita untuk mengisi kemerdekaan, menjadi duta Kristus yang memancarkan kasih dan kebaikan dimanapun, kemanapun, apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Jadi menjadi duta Kristus yang memancarkan kasih dan kebaikan dimanapun, kemanapun. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kemerdekaan rohani yang saudara dan saya miliki, ini berasal dari firman Tuhan. Nah, kebenaran ini akan menuntun, melindungi, memampukan kita melawan semua hal-hal yang buruk yang ingin kembali menjajah kehidupan saya dan saudara. Ya. Saya sudah baca saja tidak cukup. Saya sudah rajin mendengar firman, mendengar saja tidak cukup. Tapi mendengar lalu kita lakukan apa yang kita dengar. Puji Tuhan, dan kamu, saya akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Nah saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Luar biasa ya ayat ini ya Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Nah, sekarang kita kembali lihat, oh ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Kita ini adalah eklesia. Eklesia adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Bukan bangunan fisik. Gereja yang kita lihat. Ada yang megah, ada yang sederhana. Tapi berbicara tentang gereja, gereja adalah eklesia dalam bahasa aslinya. Dan eklesia itu adalah saya dan saudara. Apa arti eklesia? Eklesia itu saudara dan saya yang tadinya tinggal di dalam gelap, oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan diambil, dikeluarkan dari gelap, dipindahkan kepada terang ilahi. Terangnya tuh Tuhan. Sehingga beda kalau orang di gelap melakukan sesuatu tidak kelihatan. Coba saudara di gelap. Lalu saudara berkata, Bung Semi, hidung Tante Yeni ada di mana? Pasti karena gelap tidak tahu. Tapi kalau terang begini, apalagi saya di depan, hidung Yeni ada di mana? Semua akan tunjuk ke sini ya. Rambut di mana? Di sini. Karena apa? Terang. Jadi kita orang-orang terang, lakukan sedikit kejelekan, lakukan sedikit kejahatan, lakukan sedikit saja nampak jelas. Dan firman Tuhan berkata, kita ini kan surat terbuka yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Ada cerita orang Tionghoa di usia tuanya, dia berkata, ya, anaknya selalu berdoa, bersaksi. Ayo opa, terima Yesus sebagai turujul. Hari-hari gereja kelakuan buluk tidak berubah. Ya. Jadi dia bilang hari-hari ke gereja, tapi kelakuannya buruk. Apa yang dia mau lihat? Karena anaknya adalah sebenarnya surat terbuka, ya. Dilihat, dibaca. Jadi jangan kaget kalau kita dikritik, ya karena kita anak terang. Anak gelap mah gak usah dikritik ya. Dan lain-lain sebagainya. Saudara yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita dimerdekakan karena kasih. Orang yang merdeka pasti memiliki kasih. Sekali lagi, orang yang merdeka pasti memiliki kasih. Ya. Dan dalam hidupnya, maksudnya dalam hidup kita ya, dan pasti akan mengasihi sesamanya, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Itu pasti tanda utama. Sekali lagi, tanda orang yang merdeka, yang sederhana, yang gampang saudara Bapak Ibu lihat
yang sederhana dan masih ada banyak tanda-tanda orang merdeka. Merdeka artinya tidak lagi diikat, merdeka artinya tidak lagi dibelenggu, merdeka artinya orang bebas, tidak dijajah. Nah, kita yang merdeka sudah dimerdekakan karena kasih. Orang yang merdeka pasti memiliki kasih dalam hidup saya dan saudara. Dan pasti akan mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi kasih lewat sesama itu tidak mendatangkan perpecahan, kebencian, pertengkaran, tapi justru sebaliknya. Nah, jadi sudah merdeka, tapi ada yang dijajah, entah itu tangan, mulut. Nah, saudara, kasih ini saya sudah merdeka. Bukan karena saya sudah sempurna, saya sedang belajar untuk mengisi kemerdekaan dengan berjuang dan masih berjuang untuk lebih baik dari hari kemarin. Ya, kalau kemarin sudah agak-agak baik ya, kesininya ingin lebih baik lagi Tuhan. Setiap hari saya ingin lebih baik lagi Tuhan, saya ingin capek kita ibadah, kita korbankan waktu ke gereja, kita ikut doa puasa, kita melayani, kita ini, kita itu. Akhirnya Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal kamu. Betapa sedihnya saudara ya. Jadi biarlah, tidak hanya kita kenal Tuhan, tapi kita sampai di titik Tuhan mengenal saya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ada kasih, kasih itu kita tebarkan pesona kasih, tebarkan pesona kasih, tebarkan pesona kasih. Lewat talenta yang Tuhan percayakan di dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia pelayanan, dunia apa saja. Ada ilustrasi lagi. Saudara, Bapak Amos bisa ke depan lagi, enggak apa-apa ya sedikit. Ini Pak Amos ini terikat. Bukan dengan lakban kuning ya. Jadi sekarang lagi heboh lakban kuning, diikat nih. Ya. Lalu saya berteriak, tolong saya ini terikat oleh contoh mabuk, judi, marah, dan apalagi banyak. Lalu saya ingin bebas, saya ingin ada orang yang menolong saya. Sebab ikatan ini perlu tangan manusia. Tuhan pakai untuk menolong. Lalu saya juga terikat nih, ya. Lalu Pak Amos berkata, saya berteriak, tolong saya ingin bebas, saya ingin merdeka. Lalu Pak Amos loncat-loncat seperti pocong, datang kepada saya. Coba Pak Amos loncat di atas Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, biar jelas ya. Iya. Sudah ya, tujuannya mau menolong kan? Mau menolong. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang terikat melepaskan orang yang terikat? Untuk bisa membebaskan saya, Anda perlu bebas dari ikatan, dari belenggu, apapun itu bentuknya. Maka ketika bebas, saudara mampu membuka ikatan saya Pak Amos ya. Begitu, oke? Jadi coba loncat lagi Pak Amos. Saya berteriak tolong, ya saya ini tolong ya, tolong. Ya teriak dong, saya tolong. Bukan. Baik, saya tolong. Coba. Baik, saya tolong. Iya, saya datang ya. Nanti kita lihat-lihatan nih. Siapa yang terikat, siapa yang diikat kan begitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi mari ada misi. Setelah kita dimerdekakan ada misi, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Baru keluar ya. Jadi ilustrasi itu menegaskan kepada kita, ayo Kristus sudah membebaskan kita. Kristus sudah membuka belenggu kita. Saya juga merasa, makanya saya sering puasa karena saya merasa ada juga ikatan yang belum terlepas. Oleh sebab itu saya berjuang
berjuang untuk supaya satu persatu ikatan saya lepas dan saya merdeka seperti bangsa Indonesia yang merdeka. Sebab apa saudara? Kalau kita tidak merdeka, maka pasti akan mati dalam kebinasaan. Kemerdekaan sejati hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Ya pemuda, mari tetap pertahankan kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Jadi kita pertahankan kemerdekaan itu dan masing-masing introspeksi di mana nih belenggu yang masih mengikat saya. Sehingga pada saatnya kedatangan Tuhan kedua kali kita tidak ditolak. Tapi dia akan berkata, masuklah hai hambaku yang setia dan taat. Kemerdekaan tidak hanya untuk kita. Ada misi, kasih yang diberikan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka diberikan anak yang tunggal. Ketika dia berkata tetelestai, sudah selesai. Ada tanggung jawab untuk melanjutkan karya kasih Tuhan sesama kita. Mungkin saat kita ada di kantor, saat kita ada di tempat kerja, saat kita berdagang, saat kita berjualan, saat kita sekolah, saat kita sedang belajar, ada banyak cara Tuhan ya untuk kita melanjutkan misi. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya untuk para penginjil, bukan hanya untuk para konselor, bukan hanya untuk para gembala, tetapi untuk setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Mari, ada misi untuk membebaskan orang lain. Tapi untuk misi itu kita harus bebas dari ikatan dan berkata merdeka. Ya, sebab kalau tidak merdeka pasti kita akan mati dari hukuman. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, masing-masing introspeksi. Di mana belenggu yang masih mengikat kita? Bukankah kita sudah dimerdekakan seperti pengorbanan bangsa Indonesia, para pahlawan Indonesia? Oleh sebab itu mari perkatakan firman sebagai semangat untuk kita terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan tidak mau lagi dibelenggu, dijajah oleh apapun juga. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Merdeka atau mati bukan sekedar pilihan, tapi slogan untuk memberikan semangat, motivasi agar kami di dalam mengisi kemerdekaan yang Kristus sudah berikan secara gratis dengan darah yang mahal. Kami isi dengan sungguh-sungguh mentaati dan juga hidup kami mentaati firman dan berdampak untuk Tuhan bagi sesama. Apa yang hamba sampaikan sederhana dan singkat. Roh Kudus Engkau menjelaskan lebih lagi dalam setiap hati kami dan perdengarkan dalam setiap tindakan, dalam setiap aktivitas kemanapun kami pergi dan berada. Bahwa pengorbanan Yesus, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus mengingatkan kami ada misi untuk melanjutkan karya keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui sikap kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami, dan orang membaca Injil melalui hidup kami, Engkau Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kami masih jauh dari apa yang Engkau inginkan. Namun kami mau belajar untuk lebih baik dari hari kemarin. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ya, yang mengingatkan kita sebagai umat-umat merdeka, biar kita tetap menjaga hidup kita, biar kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, persembahannya biar persembahan yang diberi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih, puji Tuhan, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman dari kami sepanjang minggu ini tidak ada kegiatan offline seperti doa puasa setiap 2 minggu sekali. Minggu ini tidak ada, hanya ada Zoom saja setiap hari Selasa dan hari Jumat. Ibadah minggu seperti biasa di tempat ini. Minggu depan kita ada perjamuan kudus. Itu saja. Kami suami istri berterima kasih buat anak-anak remaja yang mau membantu kami di pelayanan tempat ini. Salah satunya kalau kelas sudah beberapa waktu ya membantu kami. Salah satunya saya juga agak kaget, Aldo gitu loh. Wow, hebat banget. Makasih ya Aldo. Biar anak-anak remaja ini membantu kami tahu anak-anak remaja ini mengasihi kami berdua, mengasihi tempat ini. Tapi rindu kami berdoa mereka melayani ini bukan karena kasihan gitu. Tapi biar yang talenta yang Tuhan percayakan mereka boleh gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kami gitu, bukan untuk jemaat-jemaat terkasih. Tapi biar mereka ini belajar dari remaja untuk mulai berbuah. Biarlah Aldo terus boleh menjadi berkat. Kalau belakang saya ini udah senior ya, udah pasti jadi berkat ya Mas Jerry. Ya puji Tuhan, itu saja. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan nyanyi lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kemurahan
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami masih bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Sama-sama menikmati hadirat-Mu. Sama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Sama-sama rindu dibentuk jadi pribadi yang lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Di tengah situasi Indonesia yang mengerikan, kami bersyukur hari ini tetap Engkau izinkan kami bisa menikmati ibadah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga diingatkan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Karena itu kami tidak mau Tuhan memikirkan diri sendiri. Kami rindu berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, orang-orang yang merupakan provokator Tuhan, gagalkan niat jahat mereka Tuhan. Masyarakat kecil, menengah ke bawah Tuhan, mereka yang bisa dijadikan alat Tuhan. Mereka yang kurang pendidikan Tuhan, tolong lindungi mereka Tuhan. Jangan mudah mereka dipengaruhi. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan, sehingga sungguh mereka dapat Tuhan menyatakan pendapat dengan tidak anarkis Tuhan. Dengan Tuhan Yesus dapat sungguh-sungguh fokus pada isu-isu yang penting Tuhan untuk kemajuan negara kami Indonesia Tuhan. Bagi keadilan di tengah-tengah negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi negara, pimpinan negara kami Tuhan. Tolong Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan. Hati yang mau berkorban Tuhan. Hati yang mau memikirkan rakyat banyak Tuhan. Bisa mengambil langkah-langkah yang bijak. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pihak keamanan Tuhan, beri mereka Tuhan Yesus kebijakan, langkah-langkah Tuhan yang tepat Tuhan, untuk meredam Tuhan emosi masyarakat Tuhan Yesus. Kami berdoa, Engkau berbelas kasihan atas bangsa Indonesia. Kami menyatukan hati kami. Engkau Allah Roh Kudus bekerja di hati para pimpinan negara kami, di hati para jenderal-jenderal Tuhan, pemegang kebijakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami khusus berdoa Tuhan, kami bersyukur jika esok hari kami ada yang bekerja, sekolah di rumah Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh kami diberi kemampuan adaptasi untuk tetap maksimal saat kami bekerja, kami belajar di rumah secara daring Tuhan. Namun demikian kami juga dapati ada di antara kami yang harus Tuhan tetap ke Jakarta, harus tetap berkantor Tuhan, harus tetap belajar Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, di antaranya Karora Tuhan harus tetap ke rumah sakit Darmais Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lindungi Tuhan, jagai pergi dan pulang Tuhan. Juga di tempat dia bekerja, di tempat anak-anakmu bekerja, dijagai, dipeliharakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, kami saling mendoakan, kami percaya dalam ikatan kasih kami sama-sama Tuhan menikmati cinta-Mu yang tiada tara itu Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang Tuhan, sertai langkah-langkah kami, tiba dengan segala selamat di rumah. Rahmat tamah kami juga dalam pimpinan-Mu. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus jadi bagian kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan